Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oma, opa, bapak, ibu, dan saudara yang terkasih, kita berjumpa dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama malam ini, Rabu tanggal 31 Agustus 2022. Perkenalkan saya, Oma Sylvia Enoch Pantau, dari GPIB Jemaat Karisma, Jakarta Selatan. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami dapat dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang menyatakan, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghapuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam.
oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Serubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Renungan pada malam ini bertema ajakan meneruskan membangun bait Allah. Hagai melaksanakan tugas panggilan kenabiannya pada masa umat Israel kembali dari pembuangan Babel berdasarkan perintah Kores, Raja Persia. Hagai merupakan nabi pertama yang diutus Tuhan sesudah umat kembali dari pembuangan Babel. Orang buangan yang baru kembali itu dengan semangat segera membangun kembali bait suci. Namun baru saja mereka mengerjakan fondasinya, pembangunan terhenti. Tugas utama Nabi Hagai adalah mendorong dan menyemangati umat Israel agar mereka segera melanjutkan pekerjaan pembangunan kembali bait Allah. Ayat 1 sampai dengan 11, Tuhan berfirman kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Apakah reaksi Tuhan? Tuhan berfirman, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ayat 4, perhatikanlah keadaanmu yang susah dan gagal itu, dan keadaanmu bahwa apa yang kau harap tidak terkabul. Ayat 5 sampai dengan 9. Mereka sibuk mengurus rumahnya sendiri, sedangkan rumah Tuhan itu tetap dibiarkan menjadi reruntuhan. Ayat 9b. Mari kita renungkan. Yang pertama, Tuhan tahu apa yang dikatakan dan dipikirkan bangsa itu. Ayat 3. Keyakinan ini berdampak luas bagi para pemimpin agar berpikir, bicara, dan bekerja dengan benar dan baik. Jangan sekali-sekali memilih orang yang berpikir tidak benar, tidak konsisten, dan nepotis untuk menjadi pemimpin, apalagi di gereja. Yang kedua, umat mengatakan bahwa sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ayat yang kedua. Jadi, menurut umat, kini belum saatnya. Namun, menurut Tuhan, kinilah saatnya membangun. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertindak pada saat waktu Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama. Demikianlah renungan kita.
sebelum kita mengakhirinya, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar malam ini. Jadikanlah kami berhikmat, sehingga kami tidak menunda perintah Tuhan yang tidak hanya mencari-cari alasan. Kiranya Bapa tolong seluruh pengurus dan anggota PKLU, agar kami terus dapat berbuah di hari tua kami. Jauhkan kami dari mara bahaya dan sakit penyakit, dan biarlah kami terus dapat menjadi berkat untuk keluarga dan sesama kami. Bapa, berkati juga bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh kabinetnya, agar mereka juga boleh menjalankan tugas mereka dengan takut akan Tuhan dan dengan hikmat yang daripada Tuhan saja. Sehingga bangsa kami boleh dijauhkan dari hal-hal yang jahat dan ada damai sejahtera di negeri kita tercinta ini. Bapa, terima kasih atas pimpinan dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Dan kiranya Engkau tetap melindungi kami pada malam hari ini. Dan kami boleh bangun besok pada pagi dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kami bersyukur dan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pada malam ini. Selamat beristirahat malam ini, dan biarlah kita bangun besok pagi dan kita boleh menjadi berkat untuk keluarga masing-masing jemaat, dan juga menjadi berkat untuk jemaat kita serta sesama manusia dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati oma, opa, bapak, ibu, dan saudara semua. Sampai jumpa.